pilihan draft untuk masing-masing tim. Dan ini waktunya untuk kita kembali lagi mendukung Indonesia mengawal negara kita tercinta untuk mendapatkan medali emas atau setidaknya tiket ke babak grand final. So, ini dia, welcome to Line of Down. Di game kedua match antara Indonesia melawan Vietnam tentunya. Semifinal 1 dan dimulai dengan adanya untuk di arah mid lane, clear wave minion dari Farsa cukup besar dan lihat ini menjadi salah satu tradisi dari game pertama ya tadi ya. XP lane dari Vietnam. Dari Ngokbe sepertinya harus minta tolong kepada teman-teman yang lainnya karena sering banget diharas untuk di arah early-nya. Ya harus lari ya, ada Cini ya. Karena memang Cini dengan adanya Farsha kali ini Wings by Wings akan mempercepat nantinya dia untuk melakukan rotasi. Tambah lagi mereka bawa Grok, clearing wave-nya akan semakin cepat lagi. Ini menjadi sebuah combo yang harusnya sudah mulai dikhawatirkan nantinya. Dan dari Vietnam sebenarnya juga dengan early power yang mereka miliki bisa saja untuk melakukan beberapa teamfight. Tapi untuk saat ini lihat bahkan ada satu flicker yang udah mulai di-trigger. Ngokbe masih bisa menyelamatkan dirinya untuk beberapa saat ini. Oh, ditutup dengan adanya Vival juga membuat Ngokbe pun sepertinya agak kesusahan untuk bisa melarikan diri. Waduh, tapi kayak agak susah ya untuk dapetin first blood ke arah seorang Ngokbe karena untuk saat ini juga dia udah melakukan recall, gak ada wave minion juga yang masuk di area top lane-nya. Tapi harusnya ada beberapa atau sedikit gold shell turret lah yang bisa diamankan dan menambah nantinya pundi-pundi keuangan dari tim Indonesia. Sebenarnya kapabilitas untuk numbangin ke arah hal itu udah ada karena Phantom Execution udah terbuka untuk Vival. Damage burst-nya bisa di follow up dengan lapu-lapu, tapi mengingat bahwa resikonya terlalu besar, apalagi dengan Turtle yang akan hadir sebentar lagi, membuat ya udah, seenggaknya advantage yang kita dapat adalah dari segi gold shield turret-nya. Betul, apalagi Turtle-nya di area atas juga, dan ini yang membuat Vival juga harus dalam keadaan yang sangat prima, jangan sampai HP-nya terbatas dan membuat dia harus terbunuh. Dan untuk saat ini udah mau terjadi perebutan juga, Feder Ash langsung dibuka dan ada first blood yang berhasil diamankan ke arah seorang Kyuma. Dan di selain Daisy memang sempat buka untuk ke arah real world manipulation-nya, tapi ini nggak menghalangi pergerakan dari seorang Vival untuk mendapatkan ke arah Turtle. Dan pertukaran nyawa masih terus berjalan kali ini. Terstun, Daisy mau kemana? Nggak bisa pulang nampaknya karena akan langsung dihabisi oleh seorang Vivian dengan double kill-nya. Roamer agresif kita. 4 player tumbang dari Vietnam. Ini yang tadi Coci katakan, untuk early power, teman-teman dari Indonesia ini punya early power yang sangat luas. Dari dengan adanya Lancelot, dengan adanya Beatrix, dan juga dengan adanya Farsha. Dan dengan posisi seperti ini, otomatis Vietnam harus nge-tone down dulu dari segi gameplaynya. Tapi satu hal yang saya lihat berbeda di game kali ini adalah Indonesia untuk di arah gold lane-nya tidak seperhatian untuk di game pertama tadi loh. Agak dilepas nih untuk sekarang gold lane-nya. Iya, tapi mid lane-nya justru yang nggak lepas ya. Mungkin lebih ke arah objektifnya tuh dari tadi dikasih pressure terus. Dan kita ngeliat Vivian di game kali ini sehat banget, dia jalan kaki terus ke atas, ke bawah, sampai ke area mid lane. Dia selalu hadir di area-area yang punya potensi peperangan. Tapi balik lagi ya, kalau ngomongin ke arah side lane-nya atau off lane-nya, mereka dalam keadaan yang cukup imbang atau cukup stabil. Iya, satu hal yang bisa dibilang agak-agak fatal adalah fataling yang dilakukan oleh seorang Tiumah tadi ya. Itu sebenarnya kalau nggak salah ngangkat ke arah ke arah Vivian apa Fumi ya tadi. Tapi langsung dibalesin dengan ada wild charge. 3 player terkena stun. Otomatis Peter Extract itu bener-bener on point banget udah. Gak usah perlu banyak lagi nge-aim. Dan pada akhirnya menghasilkan damage yang lumayan besar juga. Iya, apakah akan terjadi kejadian yang sama kali ini dengan adanya Feather Extract dan juga Vivian yang udah melakukan gerakan agresif? Tapi ternyata masih ditahan terlebih dahulu, hanya Miku yang cukup dihambat di bagian bawahnya. Dengan HP yang terbatas juga harusnya dia nggak akan bisa bergerak dengan bebas dan membiarkan Chell untuk bisa menghabisi ke arah platinum gold di outer turret bottom lane. Nggak nyampe semenit lah kayak tadi ngomong kayak gold lane dilepas ya. Tapi langsung enggak ternyata langsung di follow up untuk di arah gold lane-nya ngebuat di arah top lane dan juga bottom lane. Balik lagi kuat banget untuk Indonesia. Bahkan yang berbeda adalah untuk di mid lane. Ini juga kuat banget. Lihat bagaimana Cini telah mendapatkan 2 kill dan juga 2 assist. Yang ngebuat modal itemnya ini harusnya udah lumayan perih. Mungkin 1,5 bar atau 1 bar setiap Feather Extract yang bisa dikeluarkan ke arah teman-teman Vietnam. Iya, ini udah kayak hujan batu ya kalau Feather Extract keluar langsung sakit kepala, dan kali ini langsung keluar dan langsung dibuktikan dengan adanya satu eliminasi yang di follow up atau dieksekusi oleh seorang Chell. Miku mencoba untuk melarikan dirinya dari kejaran 5 pemain tim Indonesia, tapi Mi yang akan menjaga badannya di bagian depan karena target utama dari tim Indonesia adalah menuju ke arah purple buff. Tapi kalau bisa dapat eliminasi itu menjadi sebuah bonus untuk tim Indonesia. Wah,
ini untungnya double sih dari Indonesia. Turtle dapat, invasi ke arah jungle juga dapat gitu kan. Tapi untuk di arah jungle baunya emang gak dapat. Tapi seenggaknya lihat pertukaran untuk di arah XP dan juga gold juga sudah mulai dilakukan. Cel udah dapetin Blade of Despair di menit ke-5. Coji nggak kebayang ini Nibiru dan juga Rentre bakal seperti apa. Mungkin akan menjadi, ini dia. Mieko ditumbangkan dengan 3 skill source yang bisa dibilang cukup mahal. Ada Fataling tadi hanya dikenakan kepada 1 orang aja. Tapi lihat bagaimana top lane-nya itu dipush habis-habisan oleh teman-teman dari Indonesia. 3 player di arah top lane loh. Iya, nuker 1 XP laner dengan ya pergerakan atau pressure di area top lane. Seharusnya ini bakal menjadi worth it kalau inner turretnya tumbang. Dan langsung ditabrak begitu saja Vivian. Kali ini tambah lagi follow up yang begitu baik dari seorang Chell. Tapi sayang sekali, kali ini Tiuma belum bisa tertangkap. Gak masalah ketika Chell-nya juga bisa ngedapetin ke arah inner turret. Dan Vietnam untuk saat ini mereka harus benar-benar cari lagi kalau bisa menciptakan momen-momen ketika mereka nge-trap Pumieko. Kalau mereka masih mau menyamakan kedudukan mereka. Itu tadi Nevin lihat gak sih gimana Vivian engage? Iya kaget sih. Flicker sama Wild Chest tuh kayak dikeluarkan secara berbarengan loh. Jadi pas animasi Flicker udah selesai tiba-tiba itu baru udah ngedorong aja gitu loh. Ke arah tembok dapetin ke arah 2 player otomatis top lane sudah didapatkan di bawah menit ke-7. Yang dimana di bawah menit ke-7 itu sebenarnya masih ada damage reduction, makanya nggak terlalu sakit untuk Tarat menerima damage, tapi bisa dihancurin oleh tim Indonesia. Ya. Pergerakan dari seorang Tiuma juga langsung dihentikan begitu saja ya ketika mencoba untuk ngebuka Fatal Links-nya, dan kali ini diusir dengan adanya 1 Feather Isaac juga memang belum mendapatkan eliminasi, tapi outer threat di area mid lane. Ini menjadi sebuah harta yang cukup mahal buat tim Indonesia, semakin memperluas area bermain untuk seorang Vivian nantinya. Iya tentunya. Tapi nggak cuma itu aja, sebenarnya yang masih belum terlalu bersinar itu Vival justru di game kali ini. Karena yang dilakukan ya dari menit awal sampai menit kali ini dia tuh cuma kayak nyumbang beberapa damage, tapi sisanya objektif terus. Masih belum ada spot untuk dia bersinar. Justru yang bersinar dari tadi adalah Chini sama Vivian loh. Iya, dari Vival berkontribusi dari segi objektif dan langsung dibuktikan omongan kacau aja dengan 1 eliminasi di bagian depan. Iya. Hati-hati kalau ngomongin tim Indonesia tuh hati-hati Kak Coji. Apalagi yang mau dibahas, siapa tahu langsung dijawab kali ini. Karena sekarang ya, Indonesia ini udah punya map yang luas banget. Mereka dengan 1 wave teritorialnya juga bagus. Iya, mereka bisa dapetin 1 inner turret. Cuma tetap harus hati-hati sama Tiuma sih. Dengan ada 1 perfect match dan juga Fataling yang mungkin nanti bisa terbuka. Ini bisa banget ngebalikin keadaan dari tim Indonesia meskipun ternyata masih bisa diamankan oleh Vival. Masih diamankan dengan retribution ya. Dari Vival otomatis untuk 15 detik depan seenggaknya tidak ada Fataling lagi, tapi lagi dan lagi. Instant kill berhasil dilakukan oleh tim Indonesia. Vivian galak banget, serius. Ini galak banget. Ini combo yang sangat-sangat mengerikan sih, Chini dan juga Vivian. Kayak mereka tuh udah punya telepati kayak oke bentar lagi Wild Charge Fighter Isaac keluarkan. Dan itu selalu works. Dan nggak pernah sepertinya dipelajari oleh Vietnam gitu loh. Kalau misalkan ada grup mendingan jauh-jauh deh. Karena di belakang sana secara diam-diam pasti ada Varsha. Dan target itu selalu on point. Bahkan sekarang Tiuma ngebuka Fatalisnya ke arah seorang Vival. Gak mungkin bisa mengingat orang Lancelot ditangkap. Itu menjadi satu hal yang hampir mustahil karena ini di tangan dari seorang Vival. Dan juga ini perbedaan goldnya udah terlalu jauh. Oke, sekarang ada sedikit percobaan yang mau dilakukan oleh tim Vietnam. 1 eliminasi itu menjadi satu hal yang berharga banget sih sejauh ini. Tidaknya jangan sampai nih seluruh buff dari tim Vietnam diambil sama tim Indonesia kalau mereka masih mau menyamakan kedudukan. Mungkin satu hal yang Caci akan katakan dari sekarang, mungkin perhatikan adalah damage-nya Chell. Tadi tuh bener-bener ya dari damage yang diberikan ke arah Tiuma, itu Tiuma tuh udah kayak puding. Saking jelinya banget dia, hanya kena 3 klip dari Nibiru, itu udah setengah darahnya. Ini udah overpowered banget dari Indonesia, dan apakah ada cara untuk Vietnam bisa menang kembali? Masih ada sejujurnya, karena balik lagi sisi power, mid to late game power yang tadi sudah katakan. Asalkan ada bantuan juga dari Turret. Jadi terms and conditionnya banyak, tapi bukan berarti impossible untuk Vietnam bisa melakukan comeback. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk masih bisa mendapatkan advantage seperti ini? Apalagi kalau kita ngeliat dari segi itemnya ya. Dengan ada Clock of Destiny, Lightning Truncheon, dan satu lagi mungkin ke arah Holy Crystal. Ini damage dari Varsha pun masih belum kebendung sama sekali. Karena lihat tidak ada item defensif ke arah Magic sejauh ini dari teman-teman Vietnam. Sementok-mentoknya Silence Robe. Bahkan dari segi tough boots pun gak ada loh untuk dari Vietnam ya. Sepatu pun bahkan tidak diambil oleh Melissa. Tapi lihat, untuk saat ini Tiuma bakal coba untuk mencari targetnya. Apakah bakal mencoba Fatalisnya, tapi nggak sempat.
keburu telat. Ini Coach udah Masih ada hitungin. seorang Cini gitu. 4 kali kayak gini. Bacot, Fatal Strike, Wildcard, Fatal Strike, dan selalu works. Ya. Selalu works. Oke, dan sekarang kita akan lihat ketika Lordnya sudah mulai berjalan bersama teman-teman kita dari tim Indonesia untuk melakukan eksekusi terakhir nampaknya dengan adanya satu pergerakan itu Heaven Spirit dilakukan oleh tim Vietnam nampaknya belum cukup untuk menghentikan 5 pemain lainnya karena sudah ada 3 pemain yang ditumbangkan bahkan menuju ke arah 4 pemain dengan double kill yang dimiliki oleh seorang Chaldang. Ini dia satu kemenangan berikutnya dari tim Indonesia. Congratulations Indonesia masuk ke babak grand final dari SEA Games ke-32 Kamboja. Betul sekali, dengan kemenangan yang bersih 2-0. Indonesia mematahkan 2 rekor untuk di 2 game kali ini.